Oke, tadi saya sempat keluar dan sekarang saya masuk lagi. Halo, selamat yang mau bergabung bersama dengan saya. Yes, thank you yang sudah kembali join bersama dengan saya. Sekarang suara saya nge-lag atau enggak? Tadi ternyata internetnya beda. Cakep ya suaranya? Oke, sip. Aman. Oke, ternyata internetnya tadi pindah ke internet yang lain. Sip. Oke. Ada Mbak Zizi. Oke, Mbak Cici. Thank you Mbak Ciki. Ya, Mbak Zizi, silakan. Ya, malam coach. Malam. Iya, boleh share. Namanya Mbak Zizi? Eh, Imah sebenarnya, Imah. Oh, Mbak Ima. Oke, Mbak Ima dari mana Mbak? Pertanyaannya apa? Gini coach, Mm-mm, sebenarnya mungkin kan kemarin-kemarin aku udah sering lihat itu live-nya coach yang sama Kang Andi sama Kang Abu. mm-mm, Nah, mm-mm, dari situ mm-mm, aku kayak ngerasa sendiri masih ternyata aku tuh punya trauma waktu masa kecil mhm. yang hari ini muncul maksudnya kayak bom waktu yang meledak-ledak gitu coach. Oke. Dan barusan aja aku itu masih apa barusan bertengkar sama ibu aku. Mhm. Nah, aku ngerasanya tuh aku dibedain sama anak yang laki-lakinya coach. Oke. Dibedain dengan anak laki-laki. Iya, oke. Iya, dan Hah. Dan ketika kamu bertengkar, apa sih yang kamu ingin dapatkan dengan ibu kamu? aku pengen jadi aku rasanya kalau aku pengen disayang itu aku harus ngelakuin ya bantu ibu aku dulu coach, baru aku kayak diistimewakan. Tapi kalau aku nggak ngapa-ngapain, rasanya kalau lihat aku aja sebel gitu loh. Oke. Mbak Irma boleh pasang videonya? Maaf coach, aku malu. Oke ya, so semua sudut pandang kamu. Jadi seberapa banyak yang sudut pandang kamu yang kamu milikin, perasaan atau emosi? Gak ada suaranya ya? Suaranya jelas nggak? Jelas coach. Jelas ya. Oke, so dynamic dance itu Ini yang barusan suaranya nggak jelas. oke ya. Mungkin dynamic dancers yang volumenya ya, mungkin volume di audio kamu perlu lebih besar. Oke, jadi seberapa banyak sudut pandang kamu yang kamu beli sejak kecil bahwa kamu itu tidak disayang sama ibu kamu dan semua perasaan sedih, perasaan marah, perasaan kecewa karena kamu terlahir sebagai seorang wanita dan kamu merasa sebagai seorang wanita itu kamu tidak dihargain, bersedia nggak sih semua perasaan pikiran itu untuk dilepasin, Mbak? Bersedia. Oke, right, wrong, good, bad, papa, cool, hundred, short, boys, Papa, Christian, basis, and beyonds. Nih, saya tanya lagi yang lebih dalam ya, Mbak. Sebenarnya yang tidak bahagia menjadi wanita itu ibu kamu atau kamu? Mungkin ibu aku. Iya, oke. Jadi apakah dia juga merasa nggak bahagia dan menjadi seorang wanita? Mungkin karena dia ayah saya juga ya mungkin dia punya suami yang seperti itu dan aku juga nggak paham sih coach kenapanya. Oke, ayah kamu seperti Soalnya gimana? ayah saya itu eh dulu aku pernah sih aku juga pernah nggak suka sama bapak saya karena saya dulu pas waktu anak-anak juga ayah saya itu sering bertengkar sama ibu saya terus tentang masalah wanita coach, dan ibu saya tuh kayak ayah saya tuh patriarki dan ibu saya nggak tahu apa-apa, jadi seperti itu coach, Nah, hanya oke, ya. ikut-ikutan aja. Yes, oke. Jadi ketika ayah sering bertengkar dengan ibu, oke ya, coba cek deh apakah ibu kamu juga ingin mendapatkan kasih sayang dari seorang laki-laki. Iya, iya. Iya,
ingin mendapatkan kasih sayang dari seorang laki-laki. Jadi mungkin dia nggak dapetin dari ayah kamu, mungkin dia merasa akan mendapatkan dari anak dia yang laki-laki. Itu secara unconscious, secara nggak sadar. Karena dia nggak bisa dapetin dari ayahnya, gitu kan? Dia nggak dapetin dari pasangannya. Dia hanya ingin mendapatkan itu dari gender yang lain. Kayak kamu ingin mendapatkan kasih sayang dari ibu, yang dimana ibu tidak menerima kamu karena kamu wanita. Dan mungkin tanpa sadar, ibu kamu juga memiliki perasaan tidak mencintai diri dia sebagai seorang wanita. Jadi dia ingin mendapatkan pengakuan dari laki-laki. Dan juga ingin mendapatkan pengakuan dari wanita. Oke, so semua sudut pandang tentang uh, kasih sayang yang dibedakan, pertikaian yang dibedakan karena kamu terlahir dengan seorang wanita, dengan tubuh wanita, dan ibu kamu wanita, dan semua pertikaian antara wanita bersediakah dihancurkan, dibatalkan, dan tidak diciptakan. Sedia. Right, wrong, good, bad, Power 100 short boys, forward, Christian, basis, and beyond. Dan semua pertikaian antara wanita dengan pria. Karena ibu kamu ingin mungkin tanpa sadar ingin mendapatkan kasih sayang dari seorang pasangannya, dan dia nggak dapatkan itu, ya semua pertikaian antara dia dengan pria yang kamu mungkin bawa, yang membuat kamu juga benci pada laki-laki. Kenapa ya terlahir jadi laki-laki kok kamu lebih disayang kalau aku perempuan ya? Oke, energi pertikaian lagi kan? Iya. Apakah kamu juga tanpa sadar mencemburui uh, saudara kamu yang laki-laki? Selamat Iya. malam. Iya. Dan kalau energi itu diteruskan, apa yang akan tercipta? Kalau pikiran itu diteruskan, apa yang tercipta? Ya, sakit hati terus sih, Coach. Sakit hati. Dan kalau kamu sudah berpasangan, Belum, dan ini Coach, aku juga eh, dapat kemarin-kemarin aku sempat batalin nikah karena ya tuh ternyata laki-lakinya tuh sama seperti ayah saya, maksudnya dari pola ya, cara oke, dia perlakukan betul. Ya, jadi ketika ibu kamu seperti tidak itu. bahagia dengan pasangannya dan dia ingin mendapatkan cinta tapi dia nggak dapetin, ini kan pertikaian nih. Dia berusaha untuk mendapatkan perhatian dari pria dengan cara menyayangin pria, termasuk anaknya yang pria. Dia ingin mendapatkan kasih sayang dari male, dari laki-laki. Dia nggak dapetin dari ayah, dia berusaha untuk melakukan segalanya untuk mendapatkan kasih sayang dari pria yang mungkin dia bisa dapatkan dari anaknya, dia pikir. Oke. Makanya dia Iya. memperlakukan beda kepada saudara kamu yang laki-laki. Dia nggak dapetin dari pasangan dia. Oke ya. Nah, ini energi pertempuran antara laki-laki dengan wanita, dari seorang ayah dengan seorang ibu yang akhirnya bertempur karena perempuan. Dan akhirnya dia akhirnya dia melihat kamu, dia membenci kamu karena memiliki energi yang sama, yaitu wanita yang dia ingin dapatkan dari pria, yang kemudian akhirnya kamu memakai energi yang sama. Kamu melihat kakak kamu dan kamu cemburu terhadap kakak kamu karena dia mendapatkan kemudahan, mendapatkan kasih sayang, dan kamu tidak. Akhirnya kamu menarik laki-laki yang sama memperlakukan wanita dengan tidak menyayangin wanita. Iya. Oke. Semua format structure dan semua personality tentang pria dan wanita, semua pertikaian yang dibawa dari leluhur kita tentang pria dan wanita, yang dimana wanita nggak dihargain, kamu ingin berusaha keras untuk dihargain dengan melakukan segalanya untuk mendapatkan dihargain sebagai seorang wanita, entah dari laki-laki, entah dari perempuan, bersediakah untuk dihancurkan, dibatalkan, dan tidak diciptakan, Tris. Sedia. Right, wrong, good, bad, Papa, 100 short boys, forward, Christian, basis, and beyonds. Ini memang salah satu budaya di Asia, lebih menghargai pria ketimbang wanita. Jadi kamu perlu berjuang untuk mendapatkan sesuatu untuk bisa dihargain. Nah, akhirnya ketika kamu dapat suami, ya kamu terus-menerus tuh berjuang untuk melakukan segala sesuatu untuk kamu dihargain. Oke. So, semua pertikaian yang terjadi antara pria dan wanita yang kita masih bawa dari generasi ke generasi, oke, sampai ke dalam diri kita dari Adam dan Hawa. Dari Adam dan Hawa yang dibawa terus-menerus pertikaian antara pria dan wanita, wanita dengan pria, semua pertikaian antara saudara, saudara kandung, oke, orang tua dengan anak, pasangan, semua energi pertikaian yang kita bawa ke dalam kehidupan kita, yang membuat kita mempertahankan energi ini dan terus kita wariskan. Bersediakah dihancurkan, dibatalkan, dan tidak diciptakan lagi.
Right, wrong, good, bad, sedih. purple, 100, short, best, forward, question, basis, and beyond. Oke, so sekarang caranya adalah stop untuk mencari orang mencintai dan menghargai kamu. Oke, dan satu-satunya orang yang bisa mencintai dan menghargai kamu adalah diri kamu sendiri. Iya. Ya, contohnya, eh, matahari itu menghargai kamu loh. Nggak perlu ngelihat gender kamu, nggak perlu ngelihat kamu kaya atau nggak perlu ngelihat bentuk wajah kamu, ataupun uang yang kamu milikin. Matahari tetap akan bersinar kan, tidak membedakan siapapun. Iya. Oke, yes. Jadi banyak sekali yang di luar sana yang mencintai kita, tapi kita nggak melihat. Kita hanya fokus pada satu yang tidak bisa melihat diri dia sendiri. Kita fokus pada seseorang yang tidak bisa mencintai diri dia sendiri, terus kita mengharapkan dia bisa mencintai kita. Oke, everything that is yang dimana kamu menunggu orang untuk mencintai kamu dan orang yang kamu tunggu itu tidak bisa mencintai diri dia sehingga dia tidak bisa mencintai kamu dan kamu masih terus menunggu sehingga kamu tidak bisa mencintai kamu. Bersediakah dihancurkan, dibatalkan? Bersedia. Bingung. Right, wrong, good, bad, purple, 100, short, best, forward, question, basis, and beyond. Oke, sekarang kamu nggak perlu tunggu untuk dicintai sama ibu kamu. Kamu adalah cinta itu sendiri. Kamu adalah cinta yang diberikan sama Allah ke kamu. Itu adalah cinta Iya. Allah ke kamu, oke ya? Dan kalau kamu bisa mendapatkan cinta dari semesta ke kamu, cinta dari Sang Pencipta ke kita, Dia menciptakan kita karena Dia mencintai kita. Iya. Berarti cintanya ada di dalam nggak? Iya. Ada. Tubuh kita dari atas ke bawah itu isinya cinta dari unconditional love, cinta yang tidak terbatas. Kenapa Iya. kita menunggu orang mencintai kita, sedangkan dia manusia? Kita perlu melihat diri kita bahwa kita berharga di mata Sang Pencipta. Iya. Nah, kalau lagi lempeng mikirnya begitu bahwa Allah lah yang mencintai kita utuh. Yes, Allah mencintai kita dengan sangat utuh dan tidak terbatas. Dia mencintai kita tanpa syarat. Dengan begitu kita dikasih kesempatan untuk hidup di bumi. Untuk melakukan hal yang baik. Sesuai dengan cintanya. Bukan dengan kemarahan. Kalau kita itu adalah makhluk yang dicintai Sang Pencipta, kita lakukan dengan mencintai dong. Kita mencintai orang yang tidak bisa mencintai kita. Kita bisa mencintai planet ini. Iya. Oke, ya. Kenapa sering belok? Karena kita punya point of view yang kita bawa dari leluhur kita generasi demi generasi adalah tentang kebencian. Jadi kita membawa kebencian itu dari leluhur kita, tentang ketidakbahagiaan dari leluhur kita. Akhirnya kita bawa terus sampai ke dalam diri kita. Nah, mungkin ini udah saatnya untuk kita bangkit, belajar, bukan hanya belajar, bangkit untuk ke dalam, melihat bahwa oh kita itu adalah makhluk cinta. Bagaimana kita berperilaku, melakukan segala sesuatu itu dengan penuh cinta, dengan penuh rasa syukur, ya, unconditional love. Karena kalau cinta manusia itu adalah cinta yang penuh dengan perhitungan. Iya. Tapi semesta itu tidak ada hitungan tentang cinta. Tapi dia kasih kamu kesempatan untuk menikmatin cintanya. Cuman kita nggak bisa menikmatin itu. Kita hidup dalam selalu menggerutu, kita hidup dalam komplain, kita hidup dalam penyesalan, kita hidup dalam kesedihan, kita hidup dalam penderitaan. Tapi apakah Sang Pencipta mau kita mengalami itu? Enggak, kita yang milih. Oke, ya. So, semua pilihan kita selalu hidup dalam menderita, pilihan kita dalam hidup penuh dengan kekurangan, menderita, kemarahan, kesedihan, membanding-bandingkan, rasa tidak puas gitu kan. Oke, bersediakah semua energi ini yang kita bawa itu, yang kita bawa dari sekitar kita yang kita anggap, oh ini hidup adalah ya marah, sedih, kecewa, menyesal. Oke, so semua energi yang kita pikir itu benar, bersediakah untuk dihancurkan, dibatalkan. Right, wrong, good, bad, purple, 100, short, best, forward, question, basis, and beyond. Nah, sekarang bagaimana kita menjadi bersyukur gitu. Jadi mudah kok sebenarnya. Hanya perlu latihan, kesediaan untuk bersyukur. Oh, matahari, terima kasih ya. Kamu demikian mencintai aku. Semesta ini thank you ya. Aku masih bisa nafas. Dia pakai perhitungan nggak?
Kamu nafas perlu melakukan sesuatu nggak untuk nafas dulu? Misalkan kamu bikin masak dulu baru dikasih nafas, baru bisa ngirup udara. Kamu kan tidak perlu melakukan segala sesuatu itu, kamu udah dikasih udara gratis loh. Iya. Oke, ya, seberapa banyak hal-hal keindahan yang ada di dunia yang kita tidak lihat, tidak dihargain, karena terlalu mudah. Jadi kita nggak melihat kemudahan itu yang udah dikasih semesta ke kita tuh kita nggak ngelihat gitu loh. Kita hanya mengharapkan dari sesuatu yang hampa, mengharapkan dari sesuatu yang kosong. So, semuanya itu bersediakah dihancurkan, dibatalkan. Right, wrong, good, Sudah. bad, purple, hand, chat, buzz, fafat, question, basis, and beyond. Oke, Mbak. Dan Iya. Sisi? Oke, jadi kamu Iya. nggak perlu bertengkar kepada ibu kamu karena dia adalah manusia yang mungkin tadi masih terjebak di dalam ketidakbahagiaannya dia. Dia melihat kamu sama-sama perempuan, dia akhirnya tidak bahagia. Kamu mungkin hanya produk yang dia bisa lihat diri dia. Wah, perempuan juga, gue juga perempuan gak bahagia. Aduh, kenapa mesti perempuan? Oke, everything that is right, wrong, good, bad, papa, kalau anda chart base, papa, Christian basis and beyond. Saya sering ngomong sama matahari, terima kasih ya. Oh, yes, dan terima kasih juga karena matahari, pohon itu masih bisa bertumbuh, menghasilkan sesuatu, dan kita masih bisa makan beras dan segala macam. Itu matahari punya kebaikan yang sangat luar biasa yang kita nggak ngelihat. Dan bahkan kita, Coach, ya, yes. tapi kan saya 5 bersaudara, Coach. Mhm. Dan itu eh, enam bersaudara, tiga laki-laki dan 3 perempuan. Tapi yang saya rasakan sama yang saudara yang perempuan yang lain tuh beda, Coach. Sepertinya aku sih yang paling nggak disukai, Coach. Oke, menurut kamu apa yang membedakan? Yang membedakan dua saudaraku mungkin bisa menghasilkan lebih banyak Mhm. buat ibu saya, sedangkan saya paling yang nggak bisa, Coach. Maksudnya yang secara materi saya kurang banget gitu. Oke, secara materi kamu kurang. Oke, dan apakah kamu percaya sudut pandang itu? Enggak. Oke, oke ya. Jadi semua yang dimana proyeksi orang tua, cara menyayangi dengan membedakan melalui rezeki, cara membedakan melalui eh, kesuksesan orang, bersediakah semua yang kamu beli, akhirnya berfungsi seperti mereka melihat kamu. Jadi yang kamu pakai kacamata melihat kamu adalah kacamata dia melihat diri dia, kacamata dia membandingkan diri dia, dan kemudian kacamata itu kamu pakai untuk membandingkan diri kamu dengan kakak-kakak kamu. Bersediakah semuanya dihancurkan, dibatalkan. Bersedih. Right, wrong, good, bad, papa, call, 100 best, forward, question, basis, and beyond. Oke, jadi stop membanding-bandingkan, Mbak. Oke, bersyukur aja. Bersyukur, dan ketika kamu lagi bersyukur, energi kamu akan naik. Terus kamu tanya, oke, saya bisa melakukan apa di sini? Karena fokus kamu dari happy, ketika happy, kamu bisa bekerja, kamu bisa menghasilkan. Tapi Iya. ketidakbahagiaan tidak membawa kamu kemana-mana. Iya. Ya, oke. Makasih. Ya, makasih, Coach. Ya, oke. Sekarang ada Ciki. Halo, selamat malam. Selamat malam, Coach. Iya, selamat malam. Ya, namanya siapa? Ciki. Ciki, oke, Nama, Ciki. nama Eh, asli ya, Kak? iya Nama boleh. asli nggak, Kak? Oh, Iya, nama tadi asli. nama aslinya tadi yang tadi Mbak Irma. Nama kamu? Iya, nama saya Indah. Ini nama anak saya. Oh, oke. Mbak Indah, ada pertanyaannya apa, Mbak? Coach, gimana ya? Saya Mm-mm. tuh sering sakit di punggung sama di pergelangan tangan kan. Mhm. Eh, dan saya tuh kan sekarang lagi belajar spiritual ya kan, Dok. Mhm. Itu apa, Coach? Mhm. Lagi belajar spiritual ya, Coach. Udah Mhm. udah udah ngobatin inner child gitu kan, Mhm. yang selama ini banyak kesakitan lah. Mhm. Eh, tapi kan selama 2 tahun ini kan saya berobat ke dokter saraf kan, dok, itu Mhm. Mhm. karena saya sering sakit punggung kan.
Mhm. Tapi udah 2 tahun itu saya nggak sembuh-sembuh gitu ke dokter saraf. Oke, so pertama adalah semua kesimpulan kamu kalau kamu sakit. Iya, terus akhirnya saya sering grounding pagi kan dok, itu Mhm, coach. mhm. Grounding pagi, terus saya berjemur Oke, juga. pertanyaannya Mbak apa? Cara cara ngebuang, maksudnya cara merilis merilis sakit ini gimana ya dok ya? Tapi ini coach, tapi sekarang tuh udah mulai mulai 80% udah nggak sakit sih Oke, punggungnya ya, semenjak ya. semenjak grounding. Oke, jadi pertanyaan saya buat kamu, kamu mau ngelepasin kan semua yang tadi yang kamu tanyakan itu ya. Nah, pertama adalah melepaskan sudut pandangnya dulu bahwa kamu sakit. Selama kamu punya sudut pandang sakit, tubuh akan menciptakan sakit. Iya coach. Ya, oke ya. Semua sudut pandang kamu bahwa saya sakit, punggung saya sakit, pergelangan tangan saya sakit, walaupun kamu nggak ngomong, tapi kamu langsung, aduh sakit nih, aduh sakit nih. Nah, ketika kamu bilang sakit, tubuh akan menciptakan sakit. Iya coach. Ya, oke ya. Jadi semua kesimpulan kamu, semua eh, sudut pandang kamu tentang bahwa tubuh kamu sakit, sehingga dia akan menciptakan lebih banyak sakit dalam hidup kamu, baik itu juga dengan tubuh dan eh, baik itu tubuh, kehidupan, keuangan, relasi, ya semuanya itu bersediakan dihancurkan, dibatalkan. Bersedia Right, coach. wrong, good, bad, papa, kelan, short, boys, papa, Christian, basis, and beyond, gitu ya. Jadi lepasin dulu sudut pandang bahwa saya sakit. Nanti kalau kamu berjalan, aduh saya mau ngobatin sakit saya ke dokter, saya mau ngobatin sakit. And then begitu kamu mau sembuh pun tuh, karena kamu bilang sakit, ini tubuh create lagi sakit. Karena tubuh itu seperti anak kecil yang kalau kamu bilang sakit, oke saya bikin sakit. Makan, oke saya bikin kamu makan. Gitu, oke? Iya coach. Ya, jadi lepasin dulu sudut pandangnya sakit. Jadi kalau kamu bangun pagi, kamu cuma tanya, tubuh mau bergeraknya kemana? Bukan karena kamu membereskan rasa sakit. Intensinya bukan ke sakit, tapi intensinya tubuh apa yang kita bisa lakukan yang membuat kita lebih bahagia lagi tubuh. Iya Jadi coach. kamu dengan tubuh tuh bahagia ya, intensinya itu kamu mau grounding, kamu mau jalan, kamu mau ketemu dan segala macam intensinya adalah kamu dengan tubuh bahagia, Iya, iya coach. ya. Sama ini juga coach. Apa, saya juga pernah ditipu kawan kan, investasi sama kawan. Tadi aku udah bilang, ketika kamu bilang sakit, maka tubuh akan menciptakan banyak bentuk sakit. Baik itu sakit dalam relasi, baik itu sakit dalam keuangan, sakit dalam bisnis, sakit dengan tubuh. Kayak ini kok pokoknya panjang banget ya kalau mau cerita ya. Hmm. Sa- Kadang sama suami juga, suami terlalu cuek gitu kan. Ya, Tapi ketika kamu mengatakan sakit, kamu menciptakan rasa sakit di tubuh, rasa sakit dengan keuangan, dengan bentuk ditipu, rasa sakit dalam bisnis membuat nggak jalan-jalan. Ya, iya sekarang kamu mau pelihara itu kata-kata sakit di dalam diri kamu. enggak coach. Oke, oke. Jadi kamu sadar, aku yang nyiptain rasa sakit gitu kan? Oke, ketika aku mengatakan rasa sakit, akhirnya tercipta. Jadi dari sudut pandang kamu, aduh aku sakit, aku luka batin, aku begini-begini. Akhirnya tercipta sakit. Sakit itu di dalam tubuh, program sakit. Akhirnya menciptakan sakit di dalam tubuh, sakit dengan keuangan, bentuk-bentuk ditipu, bentuk-bentuk uang gak ada, sakit dalam relasi, bentuk-bentuk dikhianatin, kayak gitu Mbak. Sama kayak kalau kita grounding kan aku mikirnya gini, oh ya grounding lah biar sembuh, biar saya sembuh gitu kan. Berarti kan Iya, aku sama. Karena kamu intensinya terjebak ya. disakit. Iya, intensinya disakit. Kamu masukin terus program sakit, sakit, sakit ke dalam tubuh. Iya Jadi coach. akhirnya ada sakit dalam kehidupan. Iya coach. Oke, ya. Rubah sudut pandang itu tentang sudut pandang kamu tentang sakit. Oke Iya. ya. Oke, Masih apapun yang kamu lakukan bukan untuk menyembuhkan, apapun yang kamu lakukan untuk memiliki pengalaman yang mengasihkan dengan tubuh. Oke. oke dok. Ya, menikmatin tubuh. Oke, tubuh aku bisa bergerak. Oke, saya ke depan, saya bergerak, saya jalan, saya menikmatin tubuh saya bersama matahari, di bawah matahari gitu loh. Ya coach. Fokusnya di situ, menikmatin dengan bahagia. Ketika kamu ingin menikmati dengan bahagia bersama dengan tubuh, akhirnya kamu menikmatin kehidupan yang bahagia dengan tubuh kamu, baik itu keuangan maupun relasi. Gitu, Mbak. Iya coach. Oke,
Ya? Iya, iya. Oke, makasih. Makasih ya. Oke, dan kemudian oke, Mbak Nur. Nanti setelah itu hmm, Mbak Email dan Mbak Firda. Sabar ya Mbak. Oke, silakan Mbak, namanya dan apa pertanyaan kamu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pertanyaannya apa? Namanya siapa? Nama saya Nur Afifah. Mbak Nur ya, saya panggilnya. Ya, Boleh? Oke, silakan Mbak. gini kok, saya punya suami, tapi suami saya selingkuh. Dan saya kan punya usaha. Tunggu, suaminya kenapa Mbak? Saya nggak kedengeran. Suami saya selingkuh Oh, suami selingkuh. sampai Oke. ya sampai dia sampai ini si perempuannya itu sampai hamil kok. Oke. Terus usaha, saya kan punya usaha. Mhm. Usaha jualan sate ayam, tapi kok gimana ya kok ya? Mhm. Keadaannya itu nggak kayak yang kemarin-kemarin gitu loh kok. Iya. Agak Apakah menurun. apakah sejak kamu tahu suami kamu selingkuh itu akhirnya jadi ekonominya menurun? Iya, Iya. Oke. Jadi yang bikin menurun itu apa? Coba cek. Pikiran apa kamu. karena sering Ya. pikiran itu ya kak, Hmm. sering berpikir keluar dari Mm-mm. diri saya. Betul. Jadi pikirannya adalah eh, pikirannya yang kamu masukin energi berat ke dalam tubuh. Misalkan kenapa ya begitu? Ya sering mikirin itu sifat ya. Hmm. Pikiran sering ke masalah Ya. Jadi kamu punya pikiran ke masalah, kamu punya perasaan dan emosi yang membuat berat di dalam tubuh. yang belum bisa saya rilis itu apa ya kak ya? Emosi. Hmm. Emosi itu ada dari emosi terbentuk karena ada pikiran. Pikirannya ibu apa? Kesimpulan ibu tentang suami selingkuh itu apa? Maksud kak Ketika suami selingkuh, pikiran ibu apa tentang kejadian tersebut? itu ya gimana ya kak ya suatu pengalaman lah buat saya. Saya dalam hati saya cuma bilang mungkin ini sudah jalannya Allah ya memberi jalan seperti ini buat saya bisa berpikir lebih dewasa, lebih sabar. Mungkin itulah coach. Tapi juga sakit hati sih coach Oke, sakit hati karena si suami selingkuh. oke, apa artinya selingkuh sehingga membuat ibu sakit hati? Perasaan apa yang muncul selain sakit hati? Ya itu kadang kan emosional, emosinya tinggi. Ya, emosi apa yang muncul? Emosi rasa kecewa kok, Kecewa, lalu marah, marah, sedih, sedih. merasa tidak dihargain. Iya, Tuh. Jadi kita mesti kenal dulu nih emosinya. Jadi ibu mesti kenal. Jangan bilang, oh aku lebih dewasa. Nah, itu kita lagi membypass perasaan kita yang muncul. Nah, pikiran, perasaan, emosi ketika lagi muncul langsung di bypass. Oh, mungkin karena Tuhan kasih aku satu pengalaman buat aku lebih dewasa. Ininya belum hilang. Kamu masukin dengan itu, ini tabrakan. Rasa sakit sama lebih dewasa, tabrakan. iya, Ya, oke, ya. Sekarang kita pretelin dulu nih. Jadi kalau mau dilepaskan, bersedia untuk mengenalin dulu nih. Oh, energinya apa di dalam diriku? Oh, marah, sakit hati. Suami selingkuh artinya apa? Oh, dia tidak setia, dia tidak menghargai aku. Apalagi gitu. Jadi ibu perlu menuliskan dulu nih semua keluar. Jadi tahu nih. Karena ketika dia udah ditulisin, baru tahu yang kita lagi hadapin ini pikiran, perasaan, emosi apa aja. Oke? Nah, oke, sekarang munculin dulu. Pikiran, perasaan, emosinya munculin dulu. Dan ibu taruh di bagian tubuh mana nih pikiran, perasaan, emosinya. Memorinya tersimpan di mana? Apakah memorinya itu tersimpan di dada? Perasaan sakitnya itu tersimpan di dada?
Mungkin banyak di pikiran ya dok ya. Hot Banyak di mana? pikiran. Di kepala. Jadi marahnya, perasaan marah ada di sini. Iya, kadang kalau lagi berpikir gitu hot, kepala rasanya kencang. Kepala rasanya kencang karena lagi berpikir. Marahnya ada di mana? Ada di dada atau di kepala? Kan ibu Kepala, berpikir. emosinya ada di kepala. Emosinya ada di kepala. Oke, so semua yang ada di kepala, gitu kan, semua perasaan marah, kecewa, sedih, sakit hati, merasa tidak dihargai, merasa dikhianatin. Oke, bersediakah semuanya dihancurkan, dibatalkan, dan tidak diciptakan gojila kali? Bersedia hot. Right, wrong, good, bad, papa, call 100 short, best of Christian basis and beyond. Sekali lagi, so semua perasaan sakit hati, semua perasaan kecewa, semua perasaan marah, sedih, nggak berdaya, kecewa, sedih, nggak berdaya, merasa nggak dihargain, merasa putus asa. Ibu ada nggak perasaan putus asa? Putus asa enggak sih dok? Hot. Putus asa dalam arti ya kayak energinya gini. Terus aku ngelakuin bisnis apa segala macam untuk apa gitu loh. Ada energi kayak gitu tuh. Ada nggak Enggak ada hot. energi? Ada energi kayak nggak berdaya. Lebih tepatnya lah energi nggak berdaya. Iya sih. Ya, oke ya. Makanya aku bilang kayak gitu kayak energi kayak lepas tek gitu. Oke ya. So semua jadi sama suami kayak patah arang atau jadi kayak jalanin hidup kayak hilang sebagian. Oke ya. So semua yang muncul di kepala kamu tentang kekecewaan terhadap suami, kemarahan, kesedihan, rasa tidak berdaya. Ya Oke. sama saya pertanyakan hot. Apa itu juga terdampak pada usaha hot? Ya, ini saya lagi clearing dulu. Saya lagi baca Ya. energi ibu. Kalau ibu bisa videonya on kan saya lebih gitu loh energinya. Ini sekarang saya perlu fokus perceiving energi ibu. Oke, so semua kemarahan, kekecewaan, kesedihan, rasa tidak berdaya ketika kamu tahu suami kamu selingkuh dan semua perasaan salah kalau memiliki perasaan ini. Jadi kamu kayak, aduh salah nih, nggak boleh marah nih, aku harus lebih dewasa. Oke, ya kayak konflik. So semuanya itu bersediakan untuk dihancurkan, dibatalkan, Mbak. Bersedia. Right, wrong, good, bad, papa, call 100 shot, best, forward, Christian basis, and beyond. Dynamic dancer, nggak semua orang bisa ngerti. Orang biasanya tahu, ya aku stres, tapi dia nggak bisa menjabarkan isinya apa. Iya, benar. Iya, betul kan? Taunya aku Iya. stres nih, tapi nggak bisa menjabarkan isinya apa. Nah, jadi saya perlu kayak baca dulu nih energinya apa, energinya apa, energinya apa. Kita nggak terbiasa untuk mengenalin, kita langsung sedih gitu. Tapi kata isinya apa gitu, nggak terbiasa gitu loh. Jadi is okay. Gitu ya. Jadi saya perlu baca dulu energi ibu. Oke, so semua pemikiran ibu tentang kekecewaan ibu karena ada anak, terasa nggak berdaya, terus mau ngapain, bingung, serba salah, sedih. Oke, semuanya itu bersediakan, dihancurkan, dibatalkan, dan tidak diciptakan. Semua perasaannya itu, semua pemikirannya itu, semua emosinya. Mau dilepasin? Mau Yes, hot. right, wrong, good, bad, papa, call 100 short, boys, Fafat, Christian, basis, and beyond. Bukan diterima, dilihat dulu, dan kemudian kita bilang, ini loh yang aku mau lepasin, gitu. Jadi, kalau diterima itu adalah, eh, gini, kita hanya melihat aja sih. Jadi, kalau diterima, udah dilihat, dimasukin lagi ke dalam, gitu. Jadi, kita perlu menyadarin, aku punya apa. Jadi, kesadaran sih, melihat punya apa. Ketika dilihat punya apa, oh ini saya mau lepasin, gitu. Oke, ya. Iya. Jadi, oke, ya sekarang kita lihat dulu nih, isi kepala kita apa, isi perasaan kita apa, isi emosinya apa. Dilihat aja, habis dilihat cuma bilang, oh, aku nggak mau, terima kasih ya, aku mau lepasin gitu aja gitu ya. Ya, jadi perlu dilihat, perlu disadarin aja kesadaran. Aku ada ini loh, Mati ya hot. aku ada marah loh. Oke, right, wrong, good, bad, papa, kolanda, chat, best, fault, creation, basis, and beyond. Aku ada sedih loh. Oke, saya lepasin. Right, wrong, good, bad, papa, call 100 shot, best, forward, Christian, basis, and beyond gitu. Oke, Bu Nur? Oke, yang pertama. Kedua, kalau kamu sudah lepasin, ketika kamu netral, tahunya adalah ketika kamu melihat suami kamu, perasaan kamu udah netral. Oke, nah setelah netral baru kamu tahu, kamu baru bisa ngobrol dengan suami. Tergantung, ibu ingin tetap bahagia bersama dengan suami, atau ibu mau menciptakan bisnis yang lebih besar. Kalau ingin menciptakan bisnis yang lebih besar hot. Oke, bawa energi bahagia. Oke,
bawa energi bersyukur, bawa energi untuk excitement atau semangat gitu loh, kayak ada desires, ada semangat untuk, oh pagi ini saya bisa ketemu dengan siapa ya? Siapa yang bisa menikmatin makanan saya? Di mana saya taruh makanan saya? Oke, misalkan ibu punya sate, oke, siapa lagi yang saya bisa panggil untuk membesarkan bisnis aku atau usaha aku gitu Iya. ya. Jadi dengan semangat, terus rasa bahagia semangat itu dorongan gitu ya. Bahagia semangat dan rasa ingin berbagi itu, misalkan biar orang-orang bisa menikmatin sate aku loh. Aku taruh di mana, aku undang siapa, aku ajak temen A untuk bikin di TikTok misalkan untuk mereka kenal dengan satenya aku gitu kan. Jadi ada ide-ide nanti yang muncul karena dorongan semangat. Kalau sekarang aku merasa aku perceiving ibu semangatnya lagi drop gitu karena suami, akhirnya membuat drop dalam bisnis. Iya. Ya, oke? Oke. Ya, makasih Bu. Sama-sama kok. Terima kasih. Ya, oke. Firja. Oke, selamat malam. Thank you yang udah bantu tap-tap ya. Turun dia. Tadi sudah terima. Tik. Oke. Malam Coach. Malam. Firda, apa kabar? Biasanya kalau di Zoom wajahnya muncul. Oh iya. Dimunculin ya Coach. Iya dong. Tunggu dulu. Oke. Dan sekalian pertanyaannya apa? Oke, Firda, apa kabar? Pertanyaannya apa? Ya. Ini Coach. Saya kan lagi ini Coach, masih masalah yang kemarin. Aha. Ada teman yang nanyain gini Coach. Kan ada teman yang nanya, Firda, ada ruko yang kosong nggak di sekitar toko kamu? Saya lagi jadi ke-trigger gitu Coach, karena kan beliau salah satu orang yang ya kurang lebih menghujat yang viral saya kemarin ini Coach. Oke, pertama jangan langsung mengatakan masalah. Jadi sebenarnya energinya bisa berubah ketika kamu bilang masalah, dia akan menciptakan lagi. Oke. Oh, Ya, oke. Jadi nanti kamu akan menarik lagi. Ya, oke. So, semua point of view kamu, kalau kamu punya masalah yang kemarin gitu, bersediakah untuk dianjurkan, dibatalkan, please. Right, wrong, goodbye, papa, call 100 short boys, focus, creation, basis, and beyond. Sekarang pertanyaan kamu apa tentang teman kamu yang nanya ruko? gini Coach, kan emang ada yang kosong. Saya tadi mikir, kalau saya bilang nggak ada, saya kan bohong. Jadi ya saya tetap bilang ada deket toko sih ada. Tapi itu Coach, jadi agak apa gitu loh, perasaan nggak enak. Dan kebetulan beliau juga mungkin salah satu kompetitor begitu ya. Oke. Yes, oke. Ya, lepasin pikiran bahwa dia kompetitor kamu. Ketika dia nanya sama kamu, sebenarnya tanpa sadar dia sudah mengakui kamu lebih baik dari dia. Tapi ketika kamu bilang dia kompetitor, kamu mengakui dia lebih baik daripada kamu. Oke, ya. Jadi, izinkan orang untuk merasakan. Izinkan orang merasakan energi yang berbeda. Walaupun makanannya sama, tapi yang jualnya beda, itu rasanya beda. Makanannya sama, yang dibuat dari hati yang berbeda menghasilkan energi yang berbeda. Oke, ya. Jadi welcome terhadap orang yang mungkin mau menyaingi kamu atau segala macam, tapi bukan dari hati yang kompetitor ketakutan. Iya. Ya, karena ketika kamu ketakutan, kamu membuat dia lebih hebat dibanding kamu. Ya, tapi kamu bersyukur, wah luar biasa ya, gitu kan. Allah kasih rezeki buat kamu untuk bisa menciptakan, dan saya senang dengan hal itu. Udah, oke, ya. Jadi doanya kamu itu, kebahagiaannya kamu itu ke semesta, bukan ke dia aja, ke semesta. Nanti Tuhan akan tahu, oh kamu senang ya untuk kesuksesan, kebahagiaan, and then ya pokok itu nggak bisa dibohongin Mbak. Energi dan frekuensi itu nggak bisa bohong. Orang bisa mulai kelihatannya sukses dan segala macam, tapi
nggak akan bertahan lama kalau dari energi dan frekuensi yang kurang bagus. Oh, paham, 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 coach. Iya, jadi nggak perlu khawatir. Dia mau bikin Tadi hal saya yang sama. pot mulu, pot empok terus coach Iya, tentang itu. iya. Dan sekarang coba lihat, apakah dia ketika melakukan suatu, apa yang baik. Jadi kan kalau kamu tadi melihat apa yang jeleknya kan, takut disaingin, takut nggak ada ini. Tapi kalau kamu melihat, kamu buang sudut pandangnya, apa yang baik? Apa yang baik kira-kira? Apakah dia Ya, membuat kamu jadi berkarya lebih baik lagi? ya Ya udah, bisa iya. Jadi terima kasih ya, gitu kan. Kamu datang untuk membuat saya berkarya lebih baik lagi, membuat saya berkreasi lebih banyak lagi, membuat saya memiliki ide-ide untuk menciptakan lebih banyak lagi, ya kan? Iya coach. Itu tadi. Oh, saya mau bikin produk yang ini lagi ya. Nambah produk ini lagi deh. Iya, jadi kamu bisa menciptakan kreasi-kreasi. Jadi itu kreativitas. Jadi kamu melihatnya sebagai co-creation untuk menciptakan, bukan sebagai kompetitor untuk menghancurkan. Paham. Ya, oke Firda, sukses ya. Thank you coach. Sama-sama. Oke, Em, oke, semoga masih ada. Oke. Mungkin satu lagi ya, setelah itu saya mau istirahat karena besok jam 6 pagi saya udah mau jalan. Halo, Malam, selamat Coach. malam. Dengan Dengan Nur, Coach. ya, Mbak Nur, Ya, pertanyaannya Eh, Mbak. ya, pertanyaannya sih langsung aja, Coach. Ini saya masih pertanyaan yang beberapa hari yang lalu karena Mm-mm. tentang bisnis baru. Selama ini kan saya ada bisnis optik, Coach. Mm-mm. Namun begitu ditawarkan lewat online dengan bisnis itu di marketplace itu Mm-mm. saya ambil dan minggu pertama itu lancar, namun minggu keduanya itu karena pesanan banyak jadi nggak lancar. Singkat kata toko itu disarankan untuk tutup sementara, modal saya ada di situ. Mhm. Terus terang semua jadi pemasukan saya dari optik masuk ke situ semua, termasuk beberapa ini. Jadi posisi hampir tadi itu hampir 100, sampai-sampai saya nggak bisa ngikut kelas coach Vena yang saya tuh benar-benar kayak lost gitu coach jadinya. Nah, ini tuh yang saya masih nyambung sama pertanyaan saya waktu itu. Ini apakah saya mengambil keputusan ini itu saya berusaha untuk ini coach merilis apakah saya mengambil keputusan ini salah, karena banyak yang mengatakan bahwa bisnis online itu tuh yang saya jalankan itu tuh takutnya penipuan seperti itu coach. Namun karena selama seminggu pertama itu saya menghasilkan ada keuntungan masuk juga, sehingga saya teruskan sampai saya loss gitu coach. Oke, Mbak nanti mungkin bisa DM sama saya, bisnis online itu apa? Kita juga perlu kesadaran tentang hal itu, bukan tentang pikiran positif. Oh gitu coach. Iya, kalau kesadaran adalah bisa melihat apa adanya. Mungkin tadi ketakutan untuk melihat kebenaran itu juga kan bisa menyesatkan kita. Takut untuk melihat kenyataan itu juga bisa. Iya coach, kemarin itu kan jadi gini, saya tuh mau narik dana di situ karena kan ditutup ya. Jadi tapi bisa saya tarik. Jadi saya tarik itu sekitar 4.200-an dolar gitu loh. Saya mau tarik. Tapi dengan persyaratan saya mesti bayar kayak pajaknya, adminnya segala macam, dan itu saya sudah menghabiskan sekitar 30 juta lebih untuk bayar itu kan. Nah, selanjutnya jadi pas kemarin saya mengeluarkan uang yang terakhir itu katanya kan udah nggak ada biaya, saya keluarkan itu tuh dada saya sakit gitu dok, coach jadinya. Iya. Jadi berat sekali untuk mengeluarkan. Nah jadi ada kayak keraguan-raguan. Nah begitu itu benar, setelah selesai saya bayar, muncul lagi permintaan pembayaran lagi. Ya, oke. Sekarang udah jelaskan. Tubuh kamu sudah memberikan signal berat. Cuman kita takut untuk melihat kenyataan. Kita pikir tanggung, sayang, apa. Nah, itu yang membuat kita akhirnya takut untuk melihat kenyataan, membuat kita nggak sadar bahwa kita kecemplung di mana. Iya benar coach. Jadi
tadinya itu kan saya masih paling oke deh uang yang hilang mungkin paling cuman 16 nggak nyampe 20 misalkan seperti itu. Terus karena saya karena memang kelihatannya kok bisnisnya itu menarik dan cepat, ya saya berusaha untuk ambil investor kan di luar keluarga seperti itu. Jadilah ditambahlah segitu. Jadi tambah lagi sekitar 33 juta. Tapi di situ tuh ada semacam ini Coach. Jadi kenapa begitu saya masuk bisnis ini tuh kok kenapa banyak sesama ini tuh nelponin saya. Jadi kan ada kok kayak gini ya. Tapi ya sudahlah toh saya dapat namanya ya gini, kebanyakan dari kita itu cenderungnya adalah cuman melihat, oh ya maju ya. Nah itulah iming-iming dari scam itu kan kayak gitu, Mbak. Tapi kita kan perlu ngelihat kesadaran. Perlu dengan kesadaran adalah tubuh kita udah kasih insting tik aja, sedikit aja. Nah akhirnya pikiran membypass, oh kan ada untungnya ya. Kayaknya nggak mungkin deh. Nah kita kayak membypass seperti itu. Mungkin Mbak kayaknya perlu melaporkan itu ataupun kasih tahu teman-teman yang lain supaya mereka tidak terjebak dalam hal itu, gitu Mbak. Iya ya dalam itu tuh ada keraguan saya berusaha untuk di clearing mungkin oke saya jadi seperti itu. Bukan tentang keraguan, Mbak udah jelas, Mbak sudah berat beberapa kali, tapi Mbak masih maksain. Mungkin ada pikiran gini, aduh sayang, aduh dikit lagi, aduh sebentar lagi kan pengen keluar, aduh pengen uang. Nah, Mbak makin kejebak di sana. Iya sih Kak Cok, ada seperti itu. Yes, Dan oke. mungkin Sekarang apa yang Mbak mau? Saya berusaha untuk ini Coach. Jadi maksudnya tuh jadi harus saya ikhlaskan atau seperti apa saya sebenarnya hari itu lagi dalam kondisi agak bingung tapi berusaha untuk netral. Sekarang yang perlu lakukan adalah melapor, ngecek. Kalau perlu melapor ke polisi dan perlu ngecek, perlu kirim bukti-buktinya. Dan Mbak mungkin kalau misalkan mau melakukan suatu kebaikan, ya Mbak membuat di TikTok kalau point of view ini yang dia lakukan itu adalah sesuatu yang seperti itu. Karena sebenarnya bukan tentang ikhlasin, kita juga perlu buat kesadaran untuk membuat masyarakat yang lain tidak terjebak lebih banyak lagi. Iya Coach. Iya, kalau enggak, kalau kita ikhlasin, kita diamkan, kita lagi membiarkan kejahatan loh, Mbak. Oh gitu. Iya, kita lagi membiarkan kejahatan itu tetap ada gitu. Jadi Mbak juga perlu tegas kapan waktunya stop. Gitu. Tuh ada yang bilang bikin VT. Iya, bikin lapor. Karena biar banyak orang sadar. Kalau enggak, banyakkan orang pengen bisnis online dan tidak tahu dan tidak sadar. Jadi kalau kamu cuma ikhlasin, kamu malah mengizinkan kejahatan itu tetap ada. Kamu ikhlasin secara energetically, tapi kamu tetap tegas untuk kasih tahu ke orang bahwa ini adalah seperti ini, untuk membuat kita lebih sadar. Ya, biar lebih pada aware. Gitu. Nah, Tapi nggak ada hubungannya sama ini ya Coach. Saya kan berusaha selama ini tuh saya masih rilis karena kayak pola berulang. Jadi saya itu bisa Mbak. Gitu. Tapi poinnya sekarang adalah untuk ibu nggak terus-terusan dimintain terus sama dia, ya ibu bilang, biasa kita kasih warning ke dia ya, kalau kamu melakukan seperti ini saya akan lapor ke polisi, oke? Dan screenshot ketika dia tanggapannya itu berarti kan ibu sudah memberikan informasi, oke? Saya akan tindak lanjutin dengan pelaporan ke polisi dan ke media. Gitu kan. Nah kalau dia sudah bereaksi, nanti kita bisa lihat reaksinya, ya kalau dia menghilang dan segala macam ya ibu laporkan agar nggak banyak orang kena scam. Dan cara scamnya kayak gimana ibu kasih tahu ya gitu ya, oke. Ya, nah nanti baru ibu belajar untuk melepaskan untuk yang tadi, karena kita kalau dari kekurangan itu mudah tertipu dari energi, waduh cepet ya uangnya. Nah itu kan dari energi kekurangan bukan kesadaran. Kalau energi kesadaran orang yang kaya atau orang yang berkesadaran mental kaya ya, bukan tentang kekayaan di uang ya, tapi kekayaan di dalam pola pikir, kekayaan di dalam energinya. Dia akan bisa melihat ini energi apa yang saya hadapin. Oke, iya. Gitu ya. Oke, Bu. Semoga semuanya jadi kebaikan ya, baik buat Ibu dan juga untuk semua orang. Oke, terima kasih banyak kok. Sama-sama. Oke, so terakhir Desi ya. Setelah itu saya mau istirahat. Thank you, Desi. Oke. Desi Natalia.
Malam Coach. Selamat malam. Yes. Namanya sesuai dengan di TikToknya apa kan? Oke, Desi. Oke. Pertanyaannya apa, Mbak? Waduh. Halo. Oke, Ya waktu pertanyaannya itu apa, Mbak? oh ya langsung aja ya Coach ya. Ya. Gini, apa namanya? Aku tuh kan udah mulai banyak belajar ya Coach ya dari Kang Abu, dari Coach Vina, dari Kang Ajil, dari teman-teman juga lah. Maksudnya saya beberapa naik di eh, eh, Kang Abu juga. Nah, saya tuh udah bisa gitu loh, Coach. Maksudnya kalau saya itu udah mulai bisa tahu nih, sadar gitu lah, kesadaran diri. Nah, tapi saya mau tanya gini, Coach. Pada saat nanti ada yang nge-trigger saya gitu, ibaratnya gini, kalau tahu-tahu ke-trigger sesuatu aja, sama yang bikin sakit hati gitu, kenapa tuh langsung drain gitu, langsung abis tuh bener-bener kayaknya, aduh kenapa ya gini kok jadi kayak gini gitu loh. Kayak gitu loh Coach. Jadi Oke. apalagi yang saya hadapin kan emang orang deket gitu. Jadi saya juga bingung kenapa sih kok nggak, maksud saya gini, saya sebenarnya udah Oke. mulai bisa ngatur gitu, atur diri nih ya Coach ya supaya nggak ke distract sama dia gitu loh. Karena memang dia ini kan emang mungkin niatnya dia memang memang pengen saya susah gitu gitu. Nah Oke, itu oke. doang gitu. Sini, Gimana ya Mbak Coach Desi. gitu? Tadi kamu bilang kesadaran. Apa itu kesadaran? Sadar diri itu apa sih? Iya, masih gini loh, Mas. Gini, saya udah gini, saya kan sakit beberapa waktu lalu gitu. Terus udah gitu sampai Kamu psikosomatik tidak juga. menjawab pertanyaan saya. Saya nggak Iya, mau lari ke dalam pertanyaan kamu, drama kamu. sadarnya gini. Oke, Saya cuma tanya, mungkin apa itu kesadaran buat kamu? Apa itu sadar diri buat kamu? eh sadar itu kalau menurut saya tahu apa yang saya mau sih, Coach. Jadi kayak misalnya, oh iya Oke, ini berarti di situ aja udah benar. ada persepsinya udah kurang tepat. Iya iya gitu ya, Coach ya. Ya, sadar, Gimana gimana? kesadaran itu bukan tentang diri. Kesadaran itu terhadap semuanya. Bisa jadi kamu Oke. juga menyadarin orang itu sakit hati juga sama kamu. Iya iya betul betul. Oke, ya. Jadi kalau kesadaran itu semuanya bukan hanya tentang diri kamu. Jadi kamu menyadarin keberadaan semua energi di sekitar kamu. Bisa jadi orang itu Mhm, sakit hati dan kemudian mhm, kamu menerima getaran sakit hati mhm, mhm, dan mhm, kamu berpikir kamu yang sakit hati. mhm, 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 Oke, mhm, jadi mhm. sebenarnya kita bisa menerima orang marah, kita bisa menerima getaran marah. Orang sedih, kita bisa menerima orang sedih. Itu namanya kesadaran. Oke, iya iya Bahwa betul betul. kita adalah makhluk yang berkesadaran, makhluk yang bisa menerima getaran, vibrasi, emosi, pikiran, semuanya. Tubuh kita bisa merasakan seperti itu. Nah, sekarang kalau misalkan kamu bersama dengan dia dan tubuh kamu tiba-tiba drain atau habis energinya, pertanyaan berikutnya adalah apakah kamu menghealing orang itu? eh tadinya saya mau kayak gitu, cuman akhirnya saya belajar belajar lagi kan, oh ya kan dibilang katanya nggak bisa dong kalau misalnya saya sendiri masih sakit mau coba healing dia nggak bisa gitu kan ya coach gitu Oke, kan katanya. ya. So, pertanyaan saya secara tidak sadar, apakah tubuh kamu langsung otomatis menghealing? Oh, kalau lagi dia bikin nge-trigger gitu coach atau gimana? Oke, em, orang itu siapanya kamu sih? Nih, saya jelasin. Ya pasangan Orang saya tua sih, atau pasangan? Pasangan. pasangan. Oke. Heeh. Mm-mm. Dan ketika kamu ngelihat dia, kamu Mm-mm. sakit hati. Lebih ke kayak kayak tadinya iya bukan sakit hati ya Kos karena memang yang dia lakuin gitu. Terus akhirnya Oke, saya jadi nggak ada jalan keluar, nggak bisa cari solusi gitu. Akhirnya saya cari solusi sendiri gitu kan, oke. gitu. Eh, so semua kesimpulan kamu, oke ya, tentang dia, Mm-mm. bahwa dia bisa bikin kamu drain, dia bisa bikin kamu ke distract. Jadi kamu membuat Mm-mm. suami kamu sebagai eh, apa ya? Kamu membuat suami kamu tuh lebih besar daripada kamu sehingga bisa menindas kamu secara energi. Hmm. Karena doktrin-doktrinnya dia kasih ke saya begitu sih coach jadinya saya tuh harus gimana supaya Halo. dia bisa ngatur Ya. saya gitu jadinya jadi itu yang saya hilangin gitu saya berusaha menghilangkan itu pada saat saya udah nganggap dia netral nih misalnya saya udahlah Mm-mm, biarin aja oh gitu dia lagi gini gitu udahlah gitu mm-mm, gitu mm-mm, cuman
saya terima, habis itu kan katanya suruh lepasin. Dah tuh saya udah bisa tuh dikit-dikit. Tapi pada saat tertentu nih, kok tahu-tahu ke-trigger sesuatu, dia tuh nggak ngucap gitu. Cuman saya ngeliat sesuatu benda atau misalnya yang kok contoh ya, no, kok dia dapat sesuatu yang saya nggak tahu gitu, misalnya kayak gitu. Itu pak, nah kayak gitu tuh jadi langsung memori itu balik lagi ngulang-ulang terus gitu. Gimana ya, coach? Kayak gitu. Ya, artinya sebenarnya kamu belum melepaskan. Iya, makanya makanya maksud saya gini, Oke, makanya sekarang saya mau bisa ajarin kamu sensitif. untuk melepaskan. Ya, ya, ya. Siap, siap, Oke, ya, coach. siap ya. Ya, so Ya, siap, semua siap. sudut pandang kamu tentang pasangan kamu, bahwa pasangan kamu lebih besar dari kamu, pasangan kamu bisa nyakitin kamu, pasangan kamu, semua sudut pandangnya munculin dulu. Pikiran, perasaan, emosi tentang pasangan kamu. Oke, tentang orang tersebut. Oke, ya. Kamu simpan di tubuh bagian mana? Semua pikiran, perasaannya? Biasanya biasanya itu langsung pusing saya coach di sini. Oke, so semua yang dimana pikiran, perasaan, emosi tentang pasangan kamu yang kamu simpan di kepala kamu, di bagian tubuh kamu, di dalam tubuh energi kamu, bersediakah untuk dihancurkan, dibatalkan, dan tidak diciptakan. Bersedia Right, coach. wrong, good, bad, papa, call, 100, short, best, favored, question, basis, and beyond. Oke, sekali lagi. Seberapa banyak sudut pandang kamu, kemarahan, kesedihan, kekecewaan terhadap pasangan kamu yang kamu simpan? Ini buat teman-teman juga yang lagi mendengar ya, seberapa banyak sudut pandang kamu terhadap orang tua kamu, mungkin anak kamu, kayak terhadap pasangan kamu, kemarahan, kekecewaan, sakit hati, cemburu, curiga, rasa nggak percaya, oke ya. Bersediakah semuanya dihancurkan, dibatalkan, dan rasa tidak berdaya? Bersediakah semuanya dihancurin, dibatalkan, dan tidak diciptakan? Right, wrong, good, bad, Ya. papa, call, 100, short, best, favored, question, basis, and beyond. Tadi kan di kepala, terus kamu pegang di tangan. Oke, ada yang berubah kah? Apakah kamu simpan di sini? Enggak sih, cuman kayak saya lebih tenang gitu kalau gini gitu coach. Oh, oke. Ya, semua perasaan tidak aman bersama dengan pasangan kamu. Oke ya, semua perasaan ketakutan bersama dengan pasangan kamu. Oke, bersediakah dilancurkan, dilepaskan, dan tidak diciptakan. Right, Yang wrong, good, bad, sedih. papa, call, 100, short, best, favored, question, basis, and beyond. Apa sih artinya pasangan buat kamu? Dulu karena saya yang milih dia ya, saya pikir saya bisa hidup bersama sama dia gitu coach. Ya, Karena kita punya banyak rencana, punya mimpi segala macam gitu. Ya saya pikir saya bisa punya teman hidup karena ibu saya waktu itu meninggal, terus dia apa jadi orang yang paling dekat sama saya sampai akhirnya kita nikah gitu. oke. Yes, dimana kamu masih merindukan orang untuk menjadi teman hidup kamu. Iya. Yes, oke. Dan mencari pasangan yang bisa mensupport kamu, bisa mendukung kamu, dan semua kekecewaan kamu, kalau dia tidak bisa memberikan itu pada kamu, bersediakah dihancurkan, dibatalkan, dan tidak diciptakan. Right, wrong, Ya good, bad, papa, bersedia. call, 100, short, best, favored, Christian, basis, and beyond. Oke. Oke. Munculin lagi. Ketika kamu bicara tentang pasangan kamu, apa aja yang muncul? eh lately ya ketakutan sih coach, banyaknya Ketakutan, takut. rasa nggak aman. Oke. Ya. Ketakutan akan apa? Apapun yang dia dia apa reaksiin ke saya gitu. Sampai terakhir tuh kan ngomong, udah kamu nggak usah ngomong, diem aja soalnya berisik, omongan kamu berisik kayak gitu, ngomong ke saya. Dia tuh nggak mukul, cuman kayak gitu, coach gitu. Jadi sampai saya tuh salah apa sih gitu, saya tuh harus apa gitu ya, kayak gitu. Oke, yes. Bingung gitu. Oke, seberapa banyak energi yang kamu gunakan untuk membuat kamu salah dan membuat kamu benar kalau kamu salah? Oke, bersedia. Ya. Jadi energi kamu merasa diri kamu salah. Mm-mm, mm-mm. Oke, jadi Karena dia yang bilang gitu, maksudnya karena dia yang bilang gitu, dia bilang kalau misalnya saya tuh dia itu sekarang ini seperti ini karena saya gitu kan, ya, kayak gitu jadi itu limpahin ke saya gitu loh ya. coach kayak Terus ketika dia limpahin ke kamu merasa salah nggak? Atau merasa marah karena disalahkan? Atau jangan-jangan kamu berpikir, iya jangan-jangan salah saya? Yang mana? saya melakukan itu tuh maksudnya gini, nerima apa yang dia sampaikan, oke saya salah gitu kan, mungkin saya ada salah gitu, cuman dia juga dia tuh kan punya akal gitu loh Coach. Maksudnya harusnya dia harus melakukan itu tuh tanpa harus ke trigger saya, harusnya dia ngerti gitu, kayak gitu Oke, sebenarnya stop. salah Ya, tadi gitu. kan aku bilang, kamu merasa salah. Jadi kamu gunakan energi untuk membuat kamu salah.
Kan tadi kamu bilang, Iya, ya saya iya, menerima, mungkin saya ada salah. Jadi kamu menggunakan energi salah ke dalam diri kamu, ya kan? Oke ya. Sorry saya kecepatan, oke ya. nggak Seberapa apa-apa. banyak energi yang kamu gunakan untuk membuat diri kamu salah dan kamu benar kalau kamu salah. Jadi point of view-nya pasti saya salah. Jadi kamu membenarkan point of view bahwa kamu pasti salah. Kamu salah itu Hmm. menurut kamu adalah benar kalau kamu salah. Iya, karena menurut Oke. dia, karena dia begitu. Jadi saya juga karena ngelihat Iya, jadi kamu realitanya, oh setuju begitu. kalau kamu salah dan kamu benar kalau Iya, kamu salah. Oke. iya, iya, Ya, iya. seberapa banyak energi yang kamu gunakan untuk membuat diri kamu salah dan kamu benar kalau kamu salah dan semua reaksi terhadap energi itu bahwa oh ya, saya setuju bahwa saya salah dan saya benar kalau saya salah dan semua di mana kamu bereaksi bahwa saya nggak salah, jangan-jangan dia yang salah, tapi kenapa dia menyalahkan saya? Jangan-jangan dia Hmm. menyalahkan saya karena saya salah. Everything that is semuanya itu bersediakan, dihancurkan, dibatalkan. Right, wrong, good, bad, papa, call, 100, chat, boys, papa, Christian, basis, and beyond. Gitu, oke. Nah, energi itu drain karena mungkin kamu berusaha tanpa sadar, tubuh kamu berusaha atau diri kamu atau niat kamu berusaha untuk mengubah dia jadi lebih baik. Itu sebabnya kamu ingin dia jadi lebih baik, tanpa sadar kamu mengambil energi ketidakbahagiaan dia masuk dalam diri kamu and then drain. Itu Mbak, gitu ya. Jadi kamu perlu menyadarin banyak hal. Jadi kesadaran itu luas sekali dan banyak ya. Jadi kamu perlu menyadarin ketika kamu menjudge dia dalam arti, aduh kok kamu begini sama saya, itu judgment tuh. Kenapa kamu begini sama saya? Saya ingin kamu baik sama saya. Ketika kamu punya point of view, kamu ingin dia baik karena dia salah, bukan kamu ingin, bukan karena kamu bersyukur dia baik, tapi karena kamu merasa dia nggak baik dan kamu ingin baik, tanpa sadar tubuh kamu langsung mengambil energi dia. Oleh sebab itu kamu drain. Oke, oke, ya, oke, Ya, iya, iya, oke. iya, iya. Jadi seberapa banyak ketidakbahagiaan dia yang diambil sama kamu, yang kamu pun tidak menyadarin itu, dan kamu pikir ketidakbahagiaan itu adalah punya kamu. Hmm, Oke, itu Wah, kan, light kan? Teng, itu iya. namanya ke awareness. Oke, ya langsung, oke ya, langsung change wajahnya. Oke, nah itu yang dimana ketika menyadarin, saya langsung ngomong sama body kamu dan being kamu untuk kamu tahu, hey, this is you, you're not wrong, Oke, kamu nggak ya, salah dan kamu sangat keren, cuman kamu nggak sadar kamu pakai kemana energinya. ya, ya, bener, bener. Iya, Oke coach, ya, ya. jadi seberapa banyak ketidakbahagiaan dia yang diambil oleh kamu tanpa kamu sadarin, yang membuat kamu tidak bahagia. Oke, everything that is yang dimana tanpa sadar karena kamu ingin mengubah dia, aduh kenapa dia begini, saya pengen ubah kamu jadi lebih baik sehingga hidup saya bisa lebih baik, dengan mengambil semua penderitaan dia dan rasa tidak bahagia dia ke dalam diri kamu yang membuat kamu langsung nggak punya energi lagi, bersediakan, dihancurkan, dibatalkan dan tidak diciptakan. Iya, Right, bersedia wrong, good, aku. bad, papa, call, 100, short, best, forward, Christian, basis, and beyond. Nah, ini kan kena tuh sama ke yang lain-lain. Ada Mas Diet di sini dan segala macam, teman-teman. Kena juga. Karena kita nggak sadar, begitu kita menjudge orang, kita pengen dia baik. Karena kita sayang. Bukan karena Iya kamu itu loh. benci. Iya, karena kamu sayang, kamu, kenapa ya kok kamu begini? Harusnya kan kamu bisa lebih baik. Dan kamu pengen mengubah perilaku dia untuk menjadi baik, untuk bisa sayang sama kamu. Tapi Iya, kalau orang benar. lain kan kamu nggak peduli. Justru karena orang yang kamu sayang itu nggak sesuai dengan ekspektasi kamu, kamu ingin mengubah dia dengan cara mengambil problemnya dia. Sehingga akhirnya kamu bersama dengan dia, ya sama-sama punya problem. Everything that is. Iya, nggak berhenti, nggak habis-habis gitu Ya loh nggak proses habis-habis ya, kayak gitu. TikTok lah yang nggak habis-habis lah. Iya, makanya ya Oke, Allah. oke. Ya, Iya, iya, coach, oke. makasih. Sehingga paling nggak kamu udah ada space dikit, tapi paling nggak sadar bahwa bukan kamu yang lemah, bukan kamu yang drain. Mungkin tanpa sadar kamu mengambil dia untuk membuat dia bahagia. Oke, nah sekarang kamu bermainlah dengan tanaman, bikin kamu bahagia itu dulu. Main dengan tanaman, main dengan hewan, itu bikin energi kita bahagia. Iya, iya. Kok tahu sih, coach? Iya, memang karena mereka nggak punya judgment. Iya, 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 iya. Mereka tidak ada Iya, judgment ke kita sehingga tubuh kita bahagia, tubuh kita ringan.
Thank you yang udah kirimin tuh, kayak semestanya. Thank Iya, you, saya juga mau Jaslyn belajar dan aku. nanam gitu. Makanya kata saya, oh alah iya berarti bisa masuk nih. Saya juga ada kucing juga. Nah, oke ya. Jadi hewan itu bisa membawa kita kebahagiaan. Jadi kalau ketika kamu drain, mungkin tanpa sadar kamu lagi menghealing orang itu karena dia nggak seperti itu. Akhirnya sama-sama nggak bahagia. Jadi kamu menghealing orang yang tidak bahagia, kamu bawain ketidakbahagiaan dalam diri kamu. Akhirnya tercipta antara kamu dengan dia tidak bahagia. Nah, iya ya, bisa gitu ya, Coach. Nggak habis-habis ya, Coach, kayak gitu. Itu namanya kesadaran, Mbak. Iya, 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 iya. Oke, Sadar Coach. energinya dibawa kemana, dipakai kemana. Iya, iya, Coach. Harus dialihkan ya, Coach ya. Berarti nggak Iya, ke situ dulu iya. fokusnya gitu. Fokusnya Iya. sih sebenarnya simple, tidak menjudge dia ketika dia nggak bahagia. Udah, karena tidak menghakimin dia, apapun yang dia ngomong, oh oke, just relax aja. Jadi ketika dia ngomong apapun, kamu tidak pakai fight, tidak pakai melawan, atau tidak pakai setuju, ataupun melawan dalam hati ya. Kamu relax aja dalam hati, kamu jadi space. Jadi energi dia nanti lama-lama juga habis dengan kemarahannya keluar. Karena gini, kalau kemarahan terus kamu mau lawan, dia makin marah. Kemarahan kamu nggak mau denger, dia makin gede. Oke. Ya, dan Benar-benar. ketika dia kemarahan, kamu ambil sama-sama marah gitu. Jadi Iya, dia marah, kamu jadi space aja, jadi ruang. Ketika oke. kamu jadi ruang, lama-lama marahnya dia keluar, tapi paling tidak ada satu orang yang bahagia karena kamu tidak terpengaruh sama energi dia. Iya, iya, Coach ya, benar-benar. Iya, iya. Oke? Iya, Oke, simpel aja kayak gitu iya. ya sebenarnya. Sebenarnya simple. Oke, ya. So, Oke. kita akan ketemu lagi besok malam jam 9. Silakan follow account saya dan sampai ketemu lagi. Thank you. Iya, makasih Coach. Makasih Iya, banyak. salam bahagia untuk semua dari kita ya. Thank you Desi. Bye-bye Ya. semuanya. Bye semua teman-teman. Thank you. Oke, jadi thank you semua teman-teman. Sampai ketemu lagi besok malam jam 9. Ya, besok pagi saya ke Jogja dan sampai ketemu.